Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, jelang Idul Adha sejumlah daerah mulai intensif melakukan pemeriksaan ketat terhadap hewan kurban. Pemeriksaan itu dilakukan tentunya untuk memastikan kondisi hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Dan malam hari ini Indonesia Bicara akan mengangkat tema pengawasan ketat hewan kurban. Untuk itu kami sudah mengundang sejumlah narasumber dan sudah ada yang hadir di studio serta juga melalui Zoom. Langsung saja saya akan sapa yang sudah bergabung di studio. Ada Dr. Hewan Adnan Ahmad sebagai penasehat Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jakarta. Selamat malam Pak Dr. Adnan. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir. Juga bergabung Teguh Budiana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia. Pak Teguh, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir di studio. Dan saudara bergabung juga secara Zoom ada Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, Direktur Kesmafet Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selamat malam Bu Nunung. Mohon izin Bu, sepertinya audionya belum diaktifkan. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih Ibu juga sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Ibu, ini terkait dengan hewan kurban, tentu saat ini sudah mulai banyak permintaan, tapi yang ingin kita ketahui tentunya adalah sebetulnya bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan kurban. Iya, selamat malam. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Iya, terdengar dengan jelas Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal PKH telah melakukan beberapa langkah-langkah terkait dengan kesiapan kita menghadapi Idul Kurban. Yang pertama terkait dengan ketersediaan hewan kurban dulu nih Mbak, karena itu adalah bagian yang paling penting bagi kita semua, bahwa kami di PKH sudah memastikan bahwa ketersediaan hewan kurban ya, khususnya untuk ternak sapi dan kambing domba ya, ini tersedia ya saat ini dengan cukup baik, bahwa kalau kita melihat data pada tahun 2024 kebutuhan akan daging ternak kurban itu kurang lebih sekitar 2 juta, dan kemungkinan diprediksi pada tahun 2025 ini meningkat. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Direktorat Jenderal PKH juga membantu terkait dengan program Bapak Presiden Prabowo, bahwa di tahun 2025 ini ada bantuan kemasyarakatan terkait dengan sapi kurban Banmas, yang tahun lalu sebenarnya setiap provinsi itu mendapatkan 1 ekor bantuan masyarakat dari Presiden dalam rangka menghadapi Idul Kurban. Nah, tahun ini lebih banyak Mbak, jadi tahun ini kurang lebih ada 514 kabupaten kota, dan setiap kabupaten kota itu ada bantuan masyarakatnya kurang lebih 1 ekor, sedangkan kemudian ditambah dengan provinsi, masing-masing provinsi kurang lebih 36 ekor, dan ditambah oleh sapi Banmas Presiden dan Wapres. Nah, apa yang sudah kami lakukan di Direktorat Jenderal PKH di dalam rangka kesiapan pemerintah? Yang pertama, bahwa kita telah meningkatkan terkait dengan pengawasan lalu lintas dan produk hewan, terutama yang berpotensi menjadi hewan kurban. Jadi masyarakat itu kita sarankan untuk membeli ternak lokal untuk mengantisipasi tingginya lalu lintas ya dari provinsi, dari kabupaten kota, sehingga kita yakinkan bahwa ternak lokal itu sehat dan tidak perlu pembeliannya ini disertai dengan surat keterangan veteriner. Kalau dia beli di luar lokal, berarti kan dibutuhkan sertifikat veteriner, dan akhirnya kita harus
melakukan pemeriksaan yang disertai dengan hasil sertifikat veteriner. Kemudian yang kedua, pemerintah juga sudah melakukan mitigasi resiko terkait dengan penularan penyakit, mulai dari sumber hewan kurban itu di peternakan atau di pasar hewan atau di tempat-tempat penjualan. Kemudian kita aktifkan terkait dengan checkpoint hingga di tempat pemotongan, baik yang dilakukan di dalam RPH ataupun di dalam rumah potong hewan ataupun yang dilakukan di luar rumah pemotongan hewan. Selain itu juga Direktorat Jenderal PKH melakukan penguatan-penguatan dengan perlibatan petugas di lapangan dan tentu berkoordinasi lintas sektor bersama dengan seluruh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, kemudian otoritas yang ada di provinsi, kabupaten, kota, para pengawas Kesmafet untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Jadi itu beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKH. Baik Bu, saya ke Pak Adnan. Pak Adnan, tentu kita ingin tahu sebetulnya kriteria hewan kurban yang sehat itu yang seperti apa? Iya, yang jelas hewan kurban yang sehat, pertama saya ceritain dulu. Ya, silakan. Jadi Ibu Nung katakan tadi bahwa berlapis-lapis dari pusat kemudian daerah, kerjasama antar daerah di bidang pengeluaran pemasukan hewan. Ya. Jadi setiap hewan yang masuk ke daerah konsumen seperti Jakarta, mungkin Jawa Barat, Banten, itu harus ada surat keterangan kesehatan hewan. Jadi di daerah asal sudah diperiksa dulu sebelum hewan tersebut ditransportasi ke daerah konsumen. Ya. Nah kemudian di daerah konsumen juga diperiksa lagi di sini. Suratnya diperiksa, kemudian hewannya diperiksa. Ya, ya. Sampai di tempat penampungan juga diperiksa lagi hewannya. Kemudian diberikan tanda bahwa hewan ini sudah diperiksa sehat gitu. Kalau secara umum hewan sehat itu terutama dari fisik kelihatan ya, jadi lincah, bulunya bagus bersinar, kemudian cermin hidungnya juga tidak kusam gitu ya. Yang harus diwaspadai yang tidak sehat biasanya seperti apa bentuknya atau ada ciri kalau tertentu? Tidak sehat biasanya cenderung diam gitu, lesu gitu, nafsu makan juga kurang, itu udah tanda-tanda. Nah kita juga bisa deteksi dengan suhu, temperatur tubuh. Nah kalau di atas 40 derajat itu curiga hewan ini sudah tidak sehat, demam. Baik. Jadi itu kira-kira dari segi penampakannya. Jadi ada beberapa standar atau kriteria sesungguhnya yang harus dipenuhi ya, bahwa hewan itu dinyatakan sehat dan layak untuk menjadi hewan kurban. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, tadi Bu Nunung atau Bu Nuriani sempat menyebut bahwa tahun 2024 itu kebutuhan hewan kurban itu ada sekitar 2 juta dan tahun ini kemungkinan juga akan meningkat. Sejauh ini dari rekan-rekan di pengusaha pengolahan daging Indonesia, apakah sudah mulai terlihat ada permintaan kenaikan, Pak? Sebenarnya ini kan bersangkutan dengan hewan hidup ya, untuk kurban. Jadi dalam hal ini kami lebih banyak ke produk, sehingga kami tidak secara khusus melihat ini. Jadi kalau di tempat Bapak itu di pengolahannya ya? Iya, itu biasanya ya otomatis saya bukan oversupply, tapi supply besok pasti berkurang karena orang banyak mengkonsumsi daging dari kurban segala macam. Kalau saya menambahkan lah kesempatan ini justru yang sangat penting dalam pengawasan itu justru persyaratan dari segi agama kan tidak boleh cacat ya kan, tidak boleh, dan umurnya juga dan umur ya 2 tahun untuk yang sapi ya kan, kemudian juga untuk domba kambing itu juga ada persyaratan-persyaratan. Ini saya kira kalau tadi dikatakan oleh Bu Nunung itulah pengawasan dari segi kesehatan hewan ya juga Pak. Nah, tapi dari pengawasan dari masyarakat itu sendiri dan itu society terutama dari masyarakat Islam itu juga harus melihat pengawasan ketat dalam konteks persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai hewan kurban. Itu sangat-sangat penting karena buat apa kita sudah berkorban ternyata
kurban hewan ini, tetapi Tidak memenuhi kriteria umur tadi ya? Mungkin ya inilah saya kira hal-hal yang perlu juga untuk menjadi catatan. Oke, baik, saya kembali ke Bu Nunung. Bu Nunung, kalau kemudian masyarakat memilih hewan kurban berdasarkan kriteria yang tadi mungkin disebut oleh Pak Adnan, ada suhu tubuh dan sebagainya, barangkali mungkin agak sulit ya untuk masyarakat awam menilainya. Apakah ada surat yang disematkan gitu ya, atau surat khusus gitu bila memang ini hewan sudah melalui pemeriksaan, sudah dalam kondisi sehat dan layak, dan tadi secara segi umur juga sudah mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Apakah ada surat itu, Bu? Ya, baik. Jadi kalau kita melihat terkait dengan pemilihan hewan kurban, tentu kita harus memperhatikan beberapa persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang bagaimana pemotongan hewan kurban, kemudian tempat hewan kurban itu dijual dan juga akan dipotong. Tentu harus memenuhi persyaratan, baik persyaratan yang terkait dengan persyaratan syariat Islam yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh sudah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah hewan harus sehat. Itu biasanya dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan atau kita sebut sebagai SKKH atau surat veteriner, sertifikat veteriner. Kemudian yang kedua, tidak cacat. Kalau masyarakat awam tentu pasti bisa melihat mana hewan yang sehat, mana yang tidak sehat. Contoh tidak cacat misalnya tidak buta, tidak pincang, kemudian tidak patah tanduknya, tidak putus ekornya, dan juga tidak mengalami kerusakan pada telinga. Kemudian yang ketiga, tidak kurus. Jadi bisa kelihatan ya, kemudian tidak loyo. Kemudian yang keempat tentu cukup umur. Jadi sapi kerbau 2 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Dan untuk kambing domba 1 tahun yang ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Dan sebaiknya memang harus jantan, tidak dikebiri, itu yang penting juga. Kemudian buah zakarnya itu lengkap dengan bentuk letak yang simetris. Nah, kemudian tadi ditanyakan oleh Simba terkait dengan persyaratan administrasi. Nah, untuk persyaratan administrasi tadi kita menyarankan bahwa ternak kurban itu harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner dari otoritas veteriner atau dokter hewan yang memang memiliki otoritas di daerah asal kalau memang ternak kurban ini dilalu lintaskan. Kemudian juga harus dilengkapi dengan rekomendasi pemasukan hewan oleh otoritas veteriner, kemudian dilengkapi juga dengan surat penerimaan dari tugas yang berwenang, dan yang paling penting juga adalah surat keterangan asal yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Jadi itu beberapa hal untuk meyakinkan bahwa ternak yang kita pilih sebagai ternak kurban kita itu memenuhi persyaratan syariat Islam dan persyaratan administrasi. Baik. Pak Adnan, pemeriksaan apa saja biasanya dilakukan terhadap hewan kurban untuk kemudian bisa mendapatkan surat keterangan kesehatan ini tadi? Ya, pertama tadi kan tuh secara hewan kurban tuh ada kan kesehatan. Yang kedua cukup umur ya, yang tadi 2 tahun, sapi kerbau, kambing domba 1 tahun. Kemudian yang ketiga tidak cacat. 3 faktor itu yang diperiksa ya. Baik. Kalau kesehatan sudah jelas, kita lihat bagaimana gerak-geriknya dan sebagainya. Dan karena kerjasama sudah ada, sosialisasi, jadi memang sebagian besar hewan yang masuk yang diangkut itu sudah ada keterangan sehat dan dijamin sehatnya gitu. Tapi 1-2 itu diperiksa lagi begitu sehingga sampai dijual pun kondisi sehat. Begitu juga terhadap umur. Umur biasanya dibuka giginya dibuka. Istilah pasarnya itu kupak. Sudah kupak gigi serinya 2 gigi itu. Jadi sudah cukup umur namanya. Apakah sapi kerbau maupun domba. Tidak cacat ya seperti tadi Bu Nunung katakan tadi, tidak buta, tidak pincang, tidak putus ekornya dan sebagainya. Iya, beberapa tahun lalu ya kita pernah menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku begitu ya. Atau mungkin kalau untuk tahun ini, apakah masih ada potensi penyakit mulut dan kuku? Dan kalaupun tidak, barangkali ada potensi penyakit zonasi lainnya yang harus diwaspadai oleh masyarakat?
saya kira untuk PMK sekarang ini karena pemerintah sudah mengendalikan, mulai terkendali. Mulai 2003 terkendali, sekarang juga 24 terkendali, sekarang juga masih terkendali kelihatannya. Karena sudah ditangani, vaksinasi, ditangani dengan baik. Baik. Kemudian yang kita biasanya antisipasi itu antrak. Jadi antrak itu antisipasi. Antisipasi antrak karena antrak itu merupakan penyakit zoonosa. Jadi yang bisa menular ke manusia. Oke, baik. Itu memang di tanah-tanah bisa menular, dia enggak. Ini tapi suatu saat bisa bangkit. Maka itu ada pendeteksian biasanya dengan pengujian laboratorium terhadap antrak biasanya. Ya, ada spesimen-spesimen, ada sampel diperiksa sehingga dari sekian sapi, sekian ekor kambing domba negatif antrak. Itu yang antisipasi. Yang biasa dilakukan seperti itu ya. Baik, Pak Teguh mungkin mau menambahkan soal ini. Saya kira begini ya. Event untuk Hari Raya Kurban ini kan sudah berpuluh tahun ya. Ya, setiap tahun kita lakukan. Dan kalau kita melihat, kita ini percayalah pada pemerintah untuk mempersiapkan ya, karena ini kan bentuk pelayanan tadi seperti dikatakan Bu Nunung. Inilah yang sebenarnya menjadi perhatian kita bahwa ada yang memegang otoritas dalam segi ini. Kemudian mungkin di daerah pun mereka ada dinas-dinas yang tersangkut dan mereka yang memiliki kewenangan untuk memberikan surat keterangan bahwa hewan yang untuk korban ini dari segi kesehatan yaitu sudah dijamin bahwa itu aman. Betul. Jadi kita mencoba untuk percayakan sepenuhnya pada pemerintah untuk bisa melakukan pengawasan yang intensif ya, agar pengamanan semua pihak ya, bukan hanya dari segi tadi hewannya, tapi juga karena yang zoonosis itu juga kita mesti perhatikan. Saya kalau boleh menambah sedikit. Ya, silakan. Sebenarnya nilai Hari Raya Kurban ini selain tadi pengawasan yang harus ketat, Hari Raya Kurban itu adalah suatu momentum yang ditunggu-tunggu peternak rakyat. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu. Saatnya itu ya Pak ya? Oh iya, mereka bisa menjual dengan harga-harga yang jauh yang lebih layak, baik. Ya. Kalau kita dengar tapi Presiden membeli sapi 1 ton harganya 12 juta, 120 juta ini kan, wah peternak itu berlomba-lomba untuk bisa melihara sapinya sedemikian sehingga kemudian terpilih bukan hanya oleh Presiden tapi juga mungkin orang-orang lain yang bisa membeli dengan harga yang lebih baik. Saya kira di sisi lain ya, saya menambahkan karena menurut saya ini penting ya, untuk orang tahu bahwa ini adalah suatu waktu yang sangat ditunggu-tunggu tiap tahun oleh peternak rakyat. Jadi akan ada pengaruh juga terhadap pergerakan roda perekonomian begitu ya. Baik, saya kembali ke Bu Nunung. Bu Nunung, kalau tadi kita menanggapi apa yang kita diskusikan sebelum ini terkait dengan wabah penyakit barangkali, bagaimana saat ini catatan atau pantauan dari Kementerian Pertanian terkait dengan wabah yang mungkin apakah itu PMK atau mungkin ada juga wabah zoonosis lainnya? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 2022 kita istilahnya sudah harus berteman dengan kondisi masuknya penyakit-penyakit eksotik seperti PMK dan lumpy skin disease, dan juga kita masih berteman dengan penyakit-penyakit endemis lainnya yang ada di Indonesia seperti tadi yang disebutkan oleh Dr. Adnan, yaitu penyakit antrak dan beberapa penyakit lainnya. Untuk itu memang kita perlu melakukan kewaspadaan yang tinggi menjelang Idul Adha ini, sehingga harus dilakukan langkah-langkah untuk bagaimana kita bisa mengatasi terkait dengan penyakit ini. Nah, sebenarnya kami di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menerbitkan surat semacam edaran atau himbauan kepada seluruh dinas ataupun stakeholder yang membidangi fungsi
Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang himbauan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit hewan menular strategis, misalnya PMK dan LSD tadi, serta penyakit zoonosis di dalam rangka Idul Adha 1446 Hijriah ini. Nah, kemudian kami juga perlu menyampaikan bahwa sebenarnya sejak awal tahun pemerintah sudah melakukan beberapa langkah-langkah untuk memitigasi terkait dengan wabah penyakit. Jadi sebenarnya sejak Desember 2024 kemudian awal tahun Januari 2025 kita sudah menyediakan vaksin untuk vaksin PMK itu sendiri dan telah mendistribusikan vaksin tersebut kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota sebanyak kurang lebih 378.000 dosis untuk mengantisipasi terhadap peningkatan kejadian kasus PMK menjelang hari raya Idul Adha. Dan tentu vaksin ini prioritaskan untuk ternak yang akan dilalu lintaskan. Ketika ternak ini dilalui. Kedua juga kita kepada ternak rentan PMK yang tidak kita bisa telusuri status vaksinasi PMK di tempat penampungan atau pengepul atau di tempat penjualan hewan kurban. Dan yang ketiga bahwa ternak rentan PMK ini berada di sekitar, kita melakukan ring vaksinasi berada di sekitar penampungan lokasi itu kurang lebih dengan radius 3 km. Nah, namun tentu kita harus terus melakukan pengawasan dan kami juga menghimbau kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota untuk tetap melakukan pelaporan jika terjadi atau jika ditemukan ternak yang memang ada kasus muncul gejala klinis tersebut, dan tentu langsung kemudian petugas kesehatan hewan melaporkan melalui hotline di PKH untuk segera kita tindak lanjuti untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Jadi itu beberapa langkah-langkah di dalam menghadapi Idul Kurban untuk beberapa antisipasi penyakitnya. Baik, Gitu. Baik, Pak Adnan, kalau kita bicara soal tadi mengantisipasi ada penyakit gitu ya, yang dijaga kan tentu bukan saja pada saat hewannya masih dalam kondisi belum dipotong, tapi kemudian nanti saat sampai di penampungan dan di pengepul, kemudian sampai dipotong juga, kondisi seperti apa yang harus dijaga sehingga agar yang tadinya sehat itu tetap sehat terus dan layak untuk dikonsumsi gitu. Terima kasih Mbak Dina. Saya jelaskan, saya mewakili dari Perhimpunan Dokter Indonesia. Ya. Jadi kami bermitra dengan pemerintah. Jadi Dokter Indonesia itu selalu momen ini ikut terjun ke lapangan, memeriksa kesehatan hewan di tempat-tempat penampungan hewan maupun di sangat pemotongan hewan. Betul. Jakarta aja lebih kurang 100 orang kami terjunkan dokter hewan untuk membantu pemerintah. Oke. Jadi pertama ada pemeriksaan temertum namanya. Jadi hewan sebelum dipotong. Jadi hewan datang itu diperiksa, dicek gitu. Kemudian sehat, diberikan tanda itu oleh pemerintah, tentunya otoritas veteriner yang memberikan. Nah, dicek. Kemudian waktu masuk ke tempat pemotongan hewan mau dikurban, H-1 bisa diperiksa lagi antemortem. Periksa lagi. Nah, kadang-kadang ditemukan 1-2 itu biasanya 1-2 nggak banyak. Nggak banyak ya. Justru yang tidak cukup umur kadang-kadang ditemukan. Karena tidak cukup umur itu mungkin datang dari mana gitu Pak. Yang berapa, tapi sedikit sekali. Ya 1-2% lah paling banyak itu yang kita temukan. 1-2 ekor itu. Ya. Itu kita temukan. Itu berarti tidak memenuhi syarat untuk kurban. Ya. Sedangkan yang lainnya sebagian besar sudah layak, sehat, aman dan layak untuk dikurbankan sapinya. Kemudian setelah dipotong pun, nah hewan sehat itu diperiksa lagi, namanya pemeriksaan postmortem namanya. Oleh dokter hewan dan petugas pemerintah di bawah pengawasan dokter hewan. Itu diperiksa dagingnya, diperiksa warna dagingnya. Kalau bagus berarti merah, merah muda, merah tua tergantung. Kalau begitu ada kuning-kuning berarti ini ada kelainan. Yang banyak ditemukan itu biasanya pada hati. Hati itu infestasi cacing, namanya cacing hati, atau Fasciola hepatica. Nah itu nggak apa-apa, aman. Tinggal di akhirnya dibuang hatinya, yang investasi kemudian cacingnya dikeluarkan. Itu ada biasanya. Yang lain-lain jarang ditemukan yang lain, karena memang
sudah sehat. Oke, sapi-sapi yang dipotong. Baik, Pak Teguh, terkait dengan informasi tadi, sejauh ini bagaimana pemahaman dari teman-teman pedagang hewan kurban begitu ya, terkait dengan apa saja syarat hewan kurban, lalu kemudian bagaimana menjaga kondisi hewan kurban itu tetap sehat hingga layak sampai ke tangan masyarakat? Ya, tadi saya sampaikan bahwa event Hari Raya Kurban ini udah jalan. Yeah. Umumnya juga mereka juga melalui lembaga seperti masjid, masyarakat dan sebagainya, dan mereka umumnya, dan tadi Bu Nunung juga sudah menyampaikan, pemerintah itu juga melakukan penyuluhan dan melakukan mitigasi segala macam. Sehingga sebenarnya kita sudah tidak terlalu khawatir ya, karena sudah tapi yang jelas berjalan dengan baik. Adnan tadi, kalau hewan korban itu begitu dibeli kan ini kan langsung didistribusi, dikonsumsi. Jadi tidak lagi ada kalau teoritis gitu kan ya? Dia dilayukan segala macam nggak sempat. Itu langsung didistribusi, dan saya kira mungkin yang hal-hal tertentu saja, karena tentunya tenaga veteriner untuk jenangan ini kan nggak cukup Pak ya, untuk ngecek apa ada jadi pasiola. Jadi screeningnya di awal ya Pak ya, jadi kalau screening di awal udah bagus, sananya udah kelihatannya bagus. Asumsinya kalau hewannya memang sehat ya, saya kira mungkin ekses yang mungkin timbul juga kecil. Baik, terakhir saya ke Bu Nunung dulu, ini sebagai sekaligus juga closing statement, apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Bu jelang Hari Idul Adha ini, terutama terkait dengan bagaimana memilih hewan kurban yang baik, kemudian jika ada sesuatu atau apa yang perlu diketahui masyarakat ataupun ada temuan, kanal apa yang bisa dilaporkan oleh masyarakat? Ya, jadi tadi yang pertama adalah pesan kami, mungkin kita membagi menjadi beberapa area. Jadi yang pertama adalah untuk melakukan mitigasi resiko tadi, sebenarnya kita harus memulai penanganannya mulai dari peternakan, sumber daripada hewan kurban tersebut. Jadi tadi kita lakukan langkah-langkah vaksinasi, kemudian kita terbitkan sertifikat kesehatan hewan atau sertifikat veteriner bagi ternak kurban yang sudah diperiksa dan dinyatakan sehat. Kemudian tentu harus dilakukan pemeriksaan berkala oleh dokter hewan yang membidangi fungsi peternakan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, untuk melihat terkait dengan gejala klinis yang ada. Kemudian tadi yang perlu adalah edukasi. Nah, kemudian terkait dengan transportasi Mbak, bahwa kita harus selalu melakukan desinfeksi ya untuk kendaraan sebelum dan sesudah pengangkutan hewan. Ini untuk agar tidak terjadi penyebaran penyakit. Kemudian pisahkan hewan berdasarkan daerah asal selama transportasi, sehingga kita bisa men-trace back kembali kalau misalnya kemudian ditemukan ada penyakit. Kemudian pastikan kondisi itu, transportasi itu baik, tentu dalam rangka untuk mengurangi stres terkait dengan ternak. Kemudian untuk lokasi penjualan sendiri, tentu lokasi penjualan ini dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sudah melakukan identifikasi penilaian terkait dengan lokasi-lokasi penjualan, karena mereka yang menerbitkan izin untuk lokasi penjualan terkait dengan ternak ini. Kemudian lakukan pemeriksaan klinis juga, dipantau oleh dokter hewan dinas tentunya atau dokter hewan swasta yang memang membidangi fungsi ini. Kemudian tentu dilakukan vaksinasi di lokasi penjualan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting bahwa hewan kurban yang tidak habis terjual, kan biasanya ini ada lokasi-lokasi penjualan. Nah, hewan kurban yang tidak habis terjual itu sebaiknya jangan dikembalikan ke wilayahnya kembali. Nah, kalau bisa memang diselesaikan, karena akan berpotensi kalau sudah kumpul dengan hewan kurban yang berasal dari daerah lain dikembalikan ke wilayahnya, itu akan menyebabkan potensi munculnya penyakit. Itu sih sebenarnya harapan atau himbauan. Jadi sebetulnya langkah antisipasinya sudah cukup maksimal begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Nuryani Zainuddin, terima kasih Dr. Adnan Ahmad dan juga Pak Teguh Budiana sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat tentu saja untuk masyarakat, dan ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia Bicara malam hari ini. Dan sebelum mengakhiri Indonesia Bicara malam hari ini, kami akan hadirkan grafis tips memilih hewan kurban yang sehat. Sekali lagi, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.